untuk kasih karuniamu dan anugerahmu di ibadah raya kedua di GBI Hati Hamba Samlaki ini. Kami percaya pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau mengambil alih dalam nama Yesus, Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Engkau mendidik kami, menegur kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami dalam nama Yesus. Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah firman itu tumbuh di hati kami dan berbuah. Buahnya adalah kebenaran yang tetap di hati kami, di kehidupan kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, saya pertama berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kedua kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pelayan Tuhan, jemaat di tempat ini, karena saya percaya semua ini adalah rencana Tuhan. Karena firman Tuhan, hidupmu terlukis di telapak tanganku. Hari ini Pastor Bobby berbicara di tempat ini 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum dunia dibentuk Tuhan sudah tulis, saudara. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, saya di ibadah kedua ini saya mau berbicara tentang iman, saudara. Ya, iman itu yang bagaimana, saudara? Coba kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-1, 3 dan 6a. Demikianlah firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Saudaraku terkasih, coba kita Ibrani 11 ayat 1 tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu, saudara-saudara, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita kalau usaha, kita berharap kita berhasil diberkati. Kita sekolah, kita berhasil, kita lulus sampai sarjana dengan nilai yang baik. Dan Tuhan sudah sediakan biaya-biayanya. Nah, kalau kita sakit, kita berharap kita sembuh. Kalau rumah tangga suami istri bertengkar, hampir bercerai, kita berdoa, kita berharap dipulihkan Tuhan. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi segala sesuatu yang kita lihat dulu itu bukan iman, saudara-saudara. Berbahagialah kamu jika kamu tidak melihat, tetapi kamu percaya. Kita ini nggak pernah lihat Tuhan Yesus.
Kita ini nggak pernah jalan bersama-sama Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jikalau kamu tidak melihat, tetapi percaya. Ya. Nah, kalau kita baca Markus 11 ayat 20, 22, 23, 24, coba Markus 11 ayat 22, 23, 24. Markus 11 ayat 22, 23, 24. Coba ditayangkan. Markus 11 ayat 22, 23, 24. Mungkin bagus kita baca dari 20 ya, dari 20. Markus 11 ayat 20 sampai 24. Coba. Haleluya, haleluya. Oke, masing-masing buka Alkitabnya. Markus 11 ayat yang ke 20 sampai 24, demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara. Lalu ketika melewatinya, murid-muridnya berkata, Tuhan, lihat pohon ara yang kamu kutuk sudah menjadi kering. Ya, katakanlah kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Nah, saudara, iman itu tinggalnya di hati, saudara. Iman itu bukan di bibir, bukan di pikiran. Ya, kalau di bibir nih, Tuhan Yesus mengatakan kepada Lazarus yang sudah 4 hari busuk dan mati. Dia bilang, Lazarus, keluarlah engkau, bangkitlah. Lazarus keluar, bangkit. Buka ikatannya itu, mandikan dia, kasih makan dia. Lazarus hidup. Nah, kita baca firman Tuhan seperti ini, saudara-saudara. Banyak sekali orang Kristen itu yes, yes, amin, amin begitu. Ya. Tetapi ketika kita mengalami sakit, kita sudah berdoa, kok masih sakit? Pendeta itu sudah doakan, aku kok masih sakit. 1 hari berdoa lagi, besok berdoa lagi, besok berdoa lagi, kok masih sakit? Aduh, udah kita ke rumah sakit aja. Nah, kalau kita pergi ke rumah sakit, itu tidak berdosa, nggak apa-apa. Yang berdosa kalau kita ke dukun. Tetapi kita kalau pergi ke rumah sakit, saudara, sebenarnya kita sedang meragukan kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada Lazarus, Lazarus, bangkitlah engkau. Dia bangkit. Sarah itu sudah tua, sudah mati head.
nggak mungkin bisa melahirkan anak, mengandung, melahirkan anak nggak mungkin. Sampai sekarang, dari 2000 tahun yang lalu zamannya Nabi Abraham sampai sekarang, manusia ilmu kedokteran belum bisa, teknologi belum bisa membuat yang namanya wanita sudah tua dan sudah mati head bisa mengandung melahirkan anak, nggak bisa. Itu hal yang mustahil. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya kan? Semua iman saudara mempertaruhkan nyawa. Gak ada iman yang tidak mempertaruhkan nyawa, itu gak ada. Daud untuk bertempur dengan Goliat, berkelahi dengan Goliat yang badannya itu 285 meter. Baju jirahnya aja kurang lebih 20 kilo. 60 kilo. Mata tombaknya hampir 6 kilo. Dia pakai ketopong dan dia punya pengalaman tempur bertahun-tahun, puluhan tahun. Kalau 5-10 orang bawa pedang lawan Goliat, semuanya itu mati, saudara. Ketika Goliat itu menghina Allah Israel, Daud maju berperang melawan Goliat. Iya kan? Daud bukan lawannya Goliat. Firman Tuhan berkata mukanya masih kemerah-merahan. Bukan badannya juga besar. Enggak. Daud itu anaknya seorang gembala, menggembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor. Tapi Daud orang yang suka memuji-muji Tuhan. Daud orang yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Dia dengan kecapinya memuji-muji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya kan? Daud bahkan tidak menyadari. Daud diurapi, dipenuhi dengan, dikuasai dengan roh Allah, sehingga ketika kambing dombanya mau diterkam singa, singa itu mulutnya dirobek, saudara, dibunuh. Ketika beruang mau menerkam dombanya, Daud melawan Goliat. Beruang itu, saudara, lehernya dipatahin, saudara. Coba sekarang preman mana, jagoan mana, ahli bela diri mana datang kandang singa yang saya pengen tahu lawan singa yang iya kan? Nah, Daud begitu hebat diurapi Tuhan. Dia bilang gini, engkau menghina Allah Israel. Sesungguhnya peperangan ini ada di tangan Allah Israel. Dia langsung putar ketapelnya, dilemparkan, ada batu tembus di jidatnya, saudara. Goliat jatuh, nggak sadarkan diri. Dia jatuh, dia mati, dipenggal kepalanya. Daud untuk bertempur, berperang, berkelahi lawan Goliat, mempertaruhkan nyawa. Daniel, kalau bunyi seruling kecapi gambus kamu tidak berlutut, ya. Sadrak Mesak dan Abednego, kamu dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala. Ketika patung itu yang didirikan oleh raja dan dia bunyi seruling kecapi gambus, Sadrak Mesak dan Abednego, sementara semua orang berlutut, Sadrak Mesak Abednego nggak mau berlutut, tetap berdiri. Dia sudah bersumpah, bernasar, dia hanya berlutut menyembah Allah Tuhan, Allah Israel. Ditangkap, dimasukin ke dalam api yang menyala-nyala, dibakar menyala-nyala 7 kali lipat lebih menyala-nyala. Yang dorong masuk aja kesambar apinya. Tapi Sadrak Mesak dan Abednego jalan-jalan, raja kaget lagi istirahat. Sadrak Mesak Abednego, masih hidupkah engkau? Aku melihat ada wajah yang keempat, ada pribadi lagi berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Saudaraku terkasih, Sadrak Mesak dan Abednego akhirnya dikeluarkan, dia hidup.
rambutnya pun tidak ada yang terbakar, bajunya tidak ada yang terbakar. Itu kan mustahil. Kita ngomong, kita cerita itu mustahil. Nggak mungkin. Orang dibakar kok nggak terbakar, itu nggak mungkin. Iya kan? Saudara, pekerjaan Allah itu hal-hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang mustahil itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah. Kalau yang mungkin, yang kelihatan, yang bisa kita kerjakan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Yang nyata bagian kita, yang tidak kelihatan bagian Roh Kudus. Ketika Daniel kalau tidak menyembah singa dalam 30 hari, gak ada yang boleh menyembah Allah lain selain patung dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Daniel tetap menyembah sehari 3 kali. Dia nggak takut. Imannya itu nggak gentar, nggak takut, nggak tergoyahkan. Lalu ditangkap Daniel, dimasukkan ke gua yang ada beberapa singa yang lapar yang nggak dikasih makan. Mungkin nggak dikasih makan sebulan. Kira-kira jadi ganas. Tapi heran, singa itu cuma diam ngeliatin, matanya ngelirik. Daniel diperhatikan, tapi dia itu buka mulut aja untuk mengaum. Begitu aja dia males. Itu kuasa Tuhan. Aku pernah lihat di YouTube ada pendeta masuk ke kandang singa, ke binatang. Wah, dia diterkam, saudara. Campik. Untung petugas kebun binatang cepat datang dan menolong. Kalau enggak mati. Nah, saudara pun terkasih dalam kasih Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan kita, katakanlah kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Kenapa, saudara? Sekarang kita kan di sini ada gunung kelihatan. Kalau di Jakarta melihat gunung susah. Hai gunung, aku katakan kepadamu dalam nama Yesus, beranjaklah dan tercampakkan ke dalam laut sekarang. Saudara ngomong sampai ribuan kali, sampai bibirnya jedil, gunung itu tetap di situ, saudara. Besok pagi saudara bangun lagi. Hei gunung, aku perintahkan dalam nama Yesus, beranjak dan tercampakkan ke dalam laut sekarang. Saudara ngomong ribuan kali, sampai bibirnya bengkak, sampai berbusa, gunungnya masih ada di situ. Besok bangun lagi pagi-pagi, katakan seperti itu. Gunung beranjak, tercampakkan ke dalam laut dalam nama Yesus. Gunungnya masih di situ. Mengapa Tuhan suruh katakan kepada gunung? Kalau penyakit kita, penderitaan kita yang sudah tidak ada harapan, tidak mungkin bisa disembuhkan. Katakan kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Jadi iman itu adanya di hati, saudara. Bukan di mulut, bukan di pikiran. Kalau di mulut, Tuhan Yesus perintahkan Lazarus bangkit, udah busuk 4 hari hidup. Amin, amin. Tapi kenyataannya ketika dia alami sakit, sudah berdoa berhari-hari, bertahun-tahun, masih sakit, belum sembuh. Karena orang kaya punya uang, mah kita ke rumah sakit aja. Di rumah sakit Royal Elizabeth di Singapura, itu rumah sakitnya bagus, mah. Kan kita masih uang banyak, mah. Punya pom bensin, punya showroom mobil. Di uang kita masih ada berapa, mah, deposito? 450 miliar. Kita berobat sana, mah. Jantung ini harus dicangkok, harus dibypass, mah. 600 jutaan kira-kira, nggak sampai 1 miliar. Udah, mah, kita berangkat ke Penang, mah, di Malaysia. Itu terkenal banyak orang sakit jantung sembuh. Saudara, kalau saudara sakit sudah berdoa dan masih sakit, dan saudara pergi ke rumah sakit, itu tidak berdosa. Tetapi saudara sedang meragukan kuasa firman Tuhan. Saudara baca
Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus dengan cuma satu ucapan, Lazarus bangkit keluar. Lazarus hidup lagi. Kita ngomong amin, amin, tapi imannya hanya di bibir. Ketika kita sakit, kita sudah berdoa bertahun-tahun masih sakit. Kita pergi ke rumah sakit, saudara sedang meragukan kuasa firman Allah. Saudara sedang mencari pertolongan kepada pihak lain. Seringkali kalau kita ngomong gini, kita tersinggung. Tapi mari kita belajar firman Tuhan yang murni, saudara. Saya seorang hamba Tuhan yang bernasar, nggak mau minum obat, nggak mau ke rumah sakit. Gula darah saya 528. Kakak iparku ini orang Cina Kalimantan, gulanya 437 kira-kira. Waktu dia ke kamar mandi, dia jatuh, bibirnya pecah, nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, dirawat 2 hari 2 malam, meninggal. Tetangga juga 430 sekian, komplikasi, gula darahnya 430 sekian, komplikasi, ginjalnya kena, lambungnya kena, jantungnya kena, paru-parunya kena, komplikasi, meninggal. Aku 528, waktu anakku mau menikah sama orang Singapura, aku diperiksa di rumah sakit, harus ada keterangan surat sehat. Dokter periksa, loh bapak gulanya 528, ditunda dulu lah kepergiannya. Saya kasih surat rujukan ya ke rumah sakit, bapak disuntik insulin, minum obat, ya 3-4 hari lah baru pergi ke Singapura. Nggak bisa pak dokter, anakku ini sudah mau menikah, harus segera datang, nggak bisa ditunda 3-4 hari lagi. Aku sudah bernasar, aku tidak mau ke rumah sakit dan minum obat pak dokter. Ini aku cuma karena syarat masuk Singapura ada surat keterangan sehat. Aku check up ini minta surat keterangan sehat. Oh, kalau begitu ya terserah bapak ya. Saya sebagai dokter cuma mengingatkan, karena gula darah 528 itu zona darurat. Kalau menyerang bapak tidak tertolong lagi. Nah, sebagai manusia saya takut. Saya sudah berdoa dalam nama Yesus, gula darah normal dalam nama Yesus. Kan aku ada alat tester tuh, beli di rumah. Sebulan ada 2 kali, minimal sekali periksa, masih tinggi 500 sekian. Bulan depan ini setiap hari udah berdoa dalam nama Yesus, tubuhku sehat, tidak ada sakit diabetes dalam nama Yesus, amin. Ketika dites 500 sekian. Setiap hari aku berdoa, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Dalam nama Yesus tidak ada diabetes, dalam nama Yesus tidak ada sakit gula darah, dalam nama Yesus sembuh. Ketika periksa 500 sekian bertahun-tahun, hampir 5 tahun sudah kira-kira. Kemarin saya mau berangkat ke Ambon, saya digerakkan Tuhan periksa di apotek, saya dites bayar 30.000, 255. Jadi saya berani mempercayai firman Tuhan 100%. Kalau Tuhan Yesus, Lazarus yang sudah busuk 4 hari sudah mati, bangkitlah Lazarus, dia bangkit, dia hidup. Saya percaya 100%. Walaupun aku harus mati, aku tetap percaya. Walaupun aku berdoa belum dapat kesembuhan, walaupun aku akan mati, aku tetap percaya. Sebab firman Tuhan berkata, setiap firmanku, setiap perkataanku pasti terjadi dan pasti ku genapi. Bagi orang yang percaya 100%. Kebenaran Allah itu 100%. Tidak bisa kita mempercayai Allah 90% hidup dalam kebenaran, 10% saudara berbuat seperti orang dunia. Gak bisa. Kebenaran itu 100% saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau menerima jawaban Tuhan, mau menerima mujizat Tuhan, mau mendapatkan janji-janji Tuhan itu digenapi, terjadi dalam kehidupan saudara, saudara harus
berani mempercayai Tuhan Yesus, mempercayai firman-Nya 100%. Kalau saudara tidak disembuhkan Tuhan Yesus, kalau saudara tidak dipulihkan, saya gantikan saudara nanti di neraka. Penyakitnya saya yang tanggung saudara. Dengan baik-baik, tadi ada anak kecil yang jantungnya berlubang bocor. Lihat, pasti sembuh dan tidak operasi. Tadi ada seorang gadis juga yang bisu dan tuli. Ini yang repot saudara. Dia nggak bisa dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika saudara mendengarkan firman Allah, saudara mempercayainya 100%, maka firman Tuhan itulah yang memulihkan dan menyembuhkan saudara. Bukan pendetanya, bukan. Amin. Pendeta itu manusia. Ini manusia biasa, nggak bisa berbuat apa-apa. I cannot do anything. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara, saudara dengar, saudara renungkan, simpan di hati, percaya 100%, pasti dipulihkan Tuhan. Nah, katakan kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hati. Iman itu adanya di hati saudara. Hidupnya di tengah-tengah konflik. Ketika ada masalah, saudara sakit, saudara ada persoalan-persoalan ya, disitulah iman hidup. Iman tinggalnya di hati, hidupnya di tengah-tengah konflik. Makanya kitab Yakobus berkata, saudara-saudaraku, berbahagialah kamu jikalau kamu dihadapkan. Kalau New King James Version, kalau Indonesia Version, saudara-saudaraku, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang kepadamu untuk melatih imanmu, sehingga melahirkan iman yang tekun, dan iman itu akan berbuah buah kebenaran, sehingga kamu tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kalau saudara punya iman, saudara tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Sesuatu apapun juga saudara tidak akan kekurangan. Saudara buka usaha, pasti diberkati. Saudara sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Saudara punya anak yang belum bertobat, pasti bertobat. Pasti saudara. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Orang tuanya hidup di dalam kebenaran terus. Tetap percaya, tetap berdoa. Doa yang dijawab Tuhan, doa yang dipanjatkan terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus, sampai Tuhan jawab. Anak saudara akan bertobat. Gak ada tidak. Pak Pendeta, saya sudah berdoa 10 tahun, anak saya atau suami saya belum bertobat, masih minum mabok, suka pukul beta. Beta sudah berdoa 10 tahun. Doa yang dijawab Tuhan, doa yang dipanjatkan terus menerus, itu tanda kita percaya. Doa orang benar jika didoakan dengan iman, besar kuasanya. Pastikan kita hidup di dalam 100% kebenaran Allah. Di mana mau dapat jawaban doa, kita tidak menghargai Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Pak Pendeta, minta maaf ya, aku kemarin minggu nggak bisa ibadah. Soalnya saudaraku menikahkan anaknya, gadisnya, aku harus datang. Itu kan, aku kakak adik, aku harus datang. Saya bilang saya tidak terima alasan. Ketika aku menggembalakan 2 tahun setengah, aku suruh wakil gembala bikin absensi. Saudara tidak boleh bolos ibadah. Kalau saudara sakit tidak sembuhkan, saya tanggung nanti penyakitnya. Saudara cari kerjaan gak dapat, saya gantikan saudara nanti di neraka. Saat tangan Rasul Paulus, orang yang disentuhnya menjadi sembuh. Orang yang kena bayangannya Petrus, orang sembuh. Saudara bikin surat lamaran, bikin perjanjian kontrak. Dalam nama Yesus, aku pasti berhasil dengan perjanjian kontrak ini. Aku
Aku pasti diterima di perusahaan ini. Saudara, surat lamaran saudara, surat kontrak saudara, ada kuasa Roh Kudus. Ketika orang baca, kepala departemen baca, kepala proyek baca, dia dijamah Roh Kudus. Dia sukacita. Oke, kita setuju. Oke, kamu besok kerja di tempat kami. Amin. Di dalam Yesus itu tidak ada kekurangan, kemiskinan. Ada pengusaha kapal di tempat kita nih, punya 9 kapal kargo. Satu dia berangkat kapalnya itu, kalau dikontrak itu bisa 2,7 miliar, 3, sekian miliar, dan dia itu operationnya 700 juta. Dapat keuntungan 1,9 miliar, 2, sekian miliar. Dia punya 9 kapal kargo. Nah, ketika suatu ibadah, ini di gereja kami ya, GBI Empang 3 Kalibata. Aku dihinggapi Roh dan aku katakan kepada kau di dalam nama Yesus, engkau dipanggil Tuhan. Kamu tidak ada yang tenggelam. Tenggelam aku gantikan nanti di neraka. Nah, Ko Budi ini pernah cerita ke saya. Ada Pak Gembalanya, ada Ibu Gembala, ada istri saya. Dia cerita, dia pernah kapal kargonya tenggelam. Kapal kargo harganya mahal ya. Aku nggak tahu harganya berapa ratus miliar, aku nggak tahu. Terus 5 ABK-nya meninggal. Keluarganya nuntut sekian ratus juta, sekian ratus juta, sekian ratus juta. Siap bandar, Kapolres, semuanya bilang kasih, deketin keluarganya, damai, bayar semua tuntutannya penuhi. Karena kalau sampai di pengadilan, aku siap bandar, Bapak Kapolsek akan dipecat dan surat izin usaha itu akan dicabut. Kalau usahanya dicabut bangkrut, saudara, betul nggak? Jadi wajar kalau takut. Ketika saya katakan nanti sampai nanti dipanggil Tuhan, kapal Ko Budiman tidak ada yang tenggelam. Saya gantikan di neraka kalau tenggelam. Itu hari Minggu, saudara. Hari Sabtu, 6 hari kemudian, aku ada di acara resepsi pernikahan anakku. Lagi makan, Ibu Gembala datang. Saya dibisingin, Pak Bobi, kapalnya Ko Budiman dari Surabaya berangkat tadi jam 6 pagi, sekarang 12:30 ada di perairan laut Surabaya. Itu dihantam ombak, kendalinya rusak, patah, kemudinya mesinnya itu patah, kemudinya nyaris tenggelam. Tolong doakan Pak Bobi. Nah, ini ada dua kriteria. Mungkin betul-betul minta tolong dukung doa. Yang kedua, kemarin Pak Bobi khotbah bilang kapal Ko Budiman tidak akan terjadi tenggelam sampai Ko Budi dipanggil Tuhan. Tapi ini sekarang ini mau tenggelam. Jadi kalau jadi hamba Tuhan jangan asal ngomong. Ada 2, ya. Nah, saya terintimidasi. Kemarin kamu bicara kapal Ko Budiman tidak akan ada yang tenggelam. Sekarang mau tenggelam itu. Saya langsung tinggalkan makan saya keluar. Ko Budiman tolong telepon saya sekarang. Betul, dia telepon. Halo. Oke, Ko Budiman sabar. Saya cari tempat sepi. Tempat sepi, dalam nama Yesus video call. Percaya Ko Budiman? Iya, tapi saya takut. Pak Bobi, jangan takut. Kalau tenggelam saya bayar dengan nyawa saya nanti. Saya siap gantikan Ko Budi di neraka. Sepakat? Dalam nama Yesus, engkau angin topan badai, ombak yang ada di perairan laut Surabaya, aku perintahkan dalam nama Yesus, berhenti. Berhenti. Sekarang berhenti dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau dalam nama Yesus. Amin. Ko Budi percaya? Oke, percaya ya? Iya. Amin. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya saya khotbah lagi, saudara.
Karena kalau aku pulang di Jakarta itu aku disuruh khotbah terus di gereja kita. Nah, waktu aku habis khotbah, aku turun, aku dipeluk sama Ko Budiman ini. Makasih ya, thank you, sisi. Tahu nggak Pak Bobi? Aku itu sudah minta tolong SOS. Kapal yang satu minta bayar 750 juta. Yang satunya lagi minta 850 juta. Pak Bobi habis doa, kira-kira sejam lebih sedikit ada kapal kargo lewat. Kapal saya diderek sampai di Surabaya gratis. Karena ombak sudah reda, jadi kapal berani derek. Ko Bobi kasih saya nomor rekening ya WA. Saya kasih nomor rekening saudara. Saya diberkati Tuhan. Saya nggak ngomong nominalnya ya. Saudara, orang yang hidup di dalam Yesus, yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran, ada otoritas. Firman Tuhan katakan kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan terjadi baginya. Yang kita katakan ini terjadi. Amin. Tapi kalau kita betul-betul intim sama Roh Kudus, 100% hidup di dalam kebenaran, percaya firman Tuhan 100%. Hal ini tidak berlaku bagi orang Kristen yang nggak menghormati Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Siapa yang memandang rendah aku, akan kurendahkan. Itu firman Allah. 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 32. Nanti saudara baca. Kalau minggu ke gereja, besok minggu nggak ke gereja. Minggu ke gereja, besok nggak ke gereja. Itu orang yang tidak menghormati Tuhan. Kalau Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat, saudara, hari Sabat harus ada di dalam bait Allah. Gak ada alasan apapun. Sama kayak misalnya Aaron, papanya Aaron, tolong itu barang-barang papa di kapal diambil. Kan Aaron mau olahraga udah janji. Apa aku nggak bisa pak, aku mau olahraga udah janji sama teman. Sebentar, telat sebentar kamu olahraga nggak apa? Aku nggak mau pak, nggak mau. Lihat ya, awas kamu minta uang jajan. Terserah, kamu nggak mau. Itu kira-kira Aaron anak yang penurut, berbakti, menghormati orang tua atau pemberontak? Pemberontak. Tapi ini contoh, tapi Aaron anak yang berbakti, yang nurut sama orang tua. Ini sekedar contoh. Aku kenalnya cuma Aaron. Sama, Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Saudara nggak mengkuduskan hari Sabat, lebih mementingkan urusan duniawi, hawa nafsu, kedagingan, ke pesta. Saudaranya mengadakan pesta pernikahan, saudara hadir. Pak Pendeta, minta maaf aku kemarin nggak ke gereja. Banjir di tempat saya segini Pak Pendeta. Ibadah, bisa jalan ibadah. Aku sakit Pak Pendeta, kemarin demam, masih bisa berdiri jalan ibadah. Kalau kita ibadah, dikerjakan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, besar manfaatnya. Itu firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, mari sekarang itu kita menghormati Tuhan. Kita berada di bait Allah. Kita 100% di dalam kebenaran. Saudara punya anak yang mau sekolah, mau kuliah, mau apapun rencananya, pasti Tuhan buat berhasil. Pasti Tuhan berkati. Sakit pasti Tuhan sembuhkan. Jangan sampai sudah kadaluarsa, dari 4 tahun sakit sampai sekarang, dari bisu dan tuli. Minta maaf, itu orang tua yang kurang bertanggung jawab. Anaknya dibiarkan dikuasai iblis. Ada orang kerasukan setan di Gerasa, ketika Yesus datang dan diusir, pindah masuk ke 2000 babi-babi lebih. Satu orang bisa dimasuki 2000 lebih roh-roh jahat. Saudara, kalau udah 2000 lebih roh-roh jahat, harus peperangan khusus saudara.
kelepasan. Orang tuanya harus dihadirkan, bertobat semua orang tuanya, baru dipulihkan anak ini. Kita nggak bisa seenaknya, sembuhkan dong, Pak Pendeta doa. Siapa saya? Dengar firman Tuhan, percaya 100%, lakukan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Dia yang menyembuhkan saudara. Amin. 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 Waktu saya gembala, itu ada Ibu Erni namanya sakit ayan belasan tahun. Jemaat kasih tahu itu ada orang Kristen Pak Pendeta nggak pernah ke gereja soalnya ayan. Dia kalau lihat air dia kumat, berbusa jatuh. Lihat api dia kejam, berbusa dia jatuh. Saya tengok, saya ajak ke gereja. Setelah saya khotbah, Bu Erni jangan pulang, saya baptis dulu. Setelah saya baptis di kolam renang Ragunan, dalam nama Yesus, atas nama Bapa dan Putra, dalam nama Yesus aku baptis. Amin. Gak ada tanda-tanda spektakuler. Oh dia kejam. Oh dia berbahasa Roh Kudus. Oh dia melayang di air, kesana kesini keliling. Tidak ada tanda-tanda yang ajaib. Tidak ada tanda-tanda spektakuler. Tapi Ibu Erni sampai hari ini gak pernah kejang-kejang lagi. Walaupun lihat air, walaupun lihat api. Sampai hari ini. Sekarang sudah tinggal di Makassar. Amin. Jadi saudara-saudara, iman tinggalnya di hati, hidupnya di tengah-tengah konflik. Kalau nggak ada masalah, nggak ada konflik, iman tidak hidup. Makanya Yakobus bilang, saudara-saudaraku berbahagialah. Iya kan? Karena iman kita sedang dilatih. Dan jangan berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Jangan. Penderitaan itu bukan dari Tuhan. Kalau yang tadi pagi sudah tahu tuh kebenaran firman Tuhan tentang, yaitu kenapa Ayub udah hidup benar, anaknya 10 mati dalam 1 hari, hartanya habis, Ayub borokan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Itu khotbah yang tadi pagi. Nanti kalau saudara mau dengar, kenapa Ayub yang udah hidup benar takut akan Tuhan mengalami penderitaan yang seperti itu. Saudara nanti di gereja Suara Ketebusan jam 7 sore, KKR di sana, saya undang saudara datang. Ya. Nah, jadi iman itu tinggalnya di hati, hidupnya di tengah-tengah konflik, dan dia punya sifat. Sekarang, apa saja yang kamu doakan, minta kepada Bapamu di dalam namaku Yesus Kristus, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Dalam nama Yesus, aku sembuh, aku tidak sakit diabetes. Periksa 500 lebih. Dalam nama Yesus, apa yang kukatakan terjadi, aku tidak sakit diabetes. Diperiksa 500 lebih. Orang percaya mempunyai kuasa menahan kekuatan musuh. Aku orang percaya. Dokternya heran, Bapak lambungnya nggak sakit ya? Enggak. Suka sakit pinggang nggak? Enggak. Jantungnya suka bernapas sakit? Enggak. Pernah sekali konflik. Saya main basket, saya kayak mau jatuh, nggak bisa bernapas. Teman saya dokter bilang, oh ganti om, enggak, aku tetap main. Main lagi 3 menit, lari sana ke sini. Wah, punang-punang saya mau jatuh, nggak bisa bernapas. Gini nggak bisa, sakit. Aku minum air. Oh, jangan dipaksa, om, jangan dipaksa, bahaya. Enggak, aku main. Dalam nama Yesus, aku sehat, aku hamba-Mu Tuhan. Sembuhkan aku, atau aku mati di lapangan ini. Dalam nama Yesus, saya tetap main. Sampai hari ini aku sehat. Amin. Saya sudah membuktikan Yesus Kristus hidup. Sifatnya now, sekarang. Masih sakit, gak ada gula darah, dalam nama Yesus, amin. Diperiksa 500 sekian, tapi tetap percaya. Itu iman. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harap sembuh, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan lihat dulu, periksa dulu. Wah, normal, puji Tuhan, baru percaya. Itu bukan iman. Abraham tidak punya dasar untuk percaya. Sarah sudah 100 tahun sudah mati head, tidak bisa mengandung. Abraham untuk percaya nggak ada dasar. Tapi Abraham tetap percaya.
akhirnya digenapi. Amin. Tetap percaya. Dia bilang, aku Allah yang tidak pernah berdusta. Janjiku seperti fajar di pagi hari, yang tidak pernah terlambat bersih. Amin. Kalau kita kan takut mati nih. Tuhan bilang ini, burung pipit 2 ekor seduit. Jikalau gugur ke bumi, seizin sekehendak Bapamu di surga. Apalagi kamu yang kuciptakan serupa dengan gambar Bapa, dengan gambarku. Oleh sebab itu kamu jangan takut. Kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit itu. Rambut kepalamu pun terhitung semua. Amin. Jangan takut. Dokter seringkali juga mendahului Tuhan. Cepat loh. Ini kalau nggak dioperasi mati. Pembuluh darah jantungnya tinggal serambut. Aku doain dalam nama Yesus, sehat, panjang umur. Tidak ada pembuluh darah yang putus. Cici saya sampai sekarang hidup. Sudah kira-kira hampir 2 tahun. Sudah di-screen, dilihat dokter, pembuluh darahnya tinggal serambut. Amin. Dia periksa-periksa rumah sakit, kontrol. Kadar iman setiap tidak bisa dipaksakan. Saya tidak bisa paksakan saudara seperti saya. Saya tidak bisa seperti Pak Gembala, nggak kerja lagi melayani Tuhan. Saya nggak bisa. Masing-masing berbeda-beda. Amin. Tapi kuduskan hari Sabat. Hiduplah di dalam kebenaran 100%. Firman Allah, janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup. Amin. Oke. Sampai di sini firman Tuhan, saudara. Ada saudara yang sakit? Ada yang mau didoakan?